Acara ini dipersembahkan oleh Organisasi Buruh Sedunia atau ILO dalam laporan pada tahun 2013 menyebutkan sebanyak 10,5 juta anak-anak bekerja sebagai pekerja domestik yang potensial menjurus ke kondisi perbudakan. Saya kalau nggak dapat uang, saya tarik gebukin sama orang tua saya. Secara universal dimanapun, anak tidak boleh bekerja. Alasan apapun itu, kemiskinan apapun. Kalau masih ada, negara gagal. Kami harus naik mobil kecil, bak terbuka. Di situ hati saya menangis. Tuhan, beginilah perjuangan ibu saya. Menghidupi saya dan keluarga saya ini. Itu membuat saya berpikir, tolong saya gitu. Hai Lifers, welcome to Solusi Life Inspire to Change bersama saya Andi Wang dan rekan saya Sydney Lui yang cantik sekali pada hari ini. Seperti Andi juga ganteng hari ini. Ya Lifers, nah ada 3 hal yang sesuatu banget yang telah kami rangkum dalam segmen Life Trend. Nah apa saja? Mari kita saksikan yang berikut ini. Dewasa ini, tren obesitas di dunia cenderung meningkat di negara-negara Uni Eropa, Cina, Inggris, Amerika Serikat, termasuk juga di Indonesia. Indonesia memiliki 2 masalah sehubungan dengan masalah gizi anak-anak, yaitu malnutrisi dan obesitas. Masalah obesitas pada usia dini membawa masalah serius karena menjadi salah satu penyebab resiko kematian dini dan penyakit seperti jantung dan masalah lainnya di kemudian hari. Menurut Profesor Philip, masalah ini pada awalnya dianggap hanya terjadi di negara-negara berpenghasilan tinggi. Namun sekarang menjadi isu di negara berpendapatan rendah dan menengah, khususnya di perkotaan. Masalah yang tengah menjadi tren ini diharapkan mampu ditangani oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, masyarakat, dan tentunya produsen industri makanan. Pusat Data Kebijakan Arizona memperkirakan nilai industri pornografi anak bernilai 50 miliar dolar per tahun. Indonesia menempati urutan pertama sebagai pengunduh dan pengunggah konten pornografi penyiksaan terhadap anak di dunia. Senada dikatakan Ketua Yayasan Safe Childhood International, Natalia Kira Catherine Perry, bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia yang mengunduh video child abuse di internet. FBI sendiri melansir informasi bahwa terdapat 750.000 pelaku kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya. Modusnya, pelaku aktif mencari foto dan video anak. Child abuse material sangat bahaya untuk anak di dunia ini. Organisasi Buruh Sedunia atau ILO dalam laporan pada tahun 2013 menyebutkan sebanyak 10,5 juta anak-anak bekerja sebagai pekerja domestik yang potensial menjurus ke kondisi perbudakan. ILO menambahkan hampir 3/4 dari seluruh jumlah pekerja anak itu adalah anak perempuan, dan 6,5 juta diantaranya berusia antara 5 hingga 14 tahun. ILO mengatakan anak-anak itu biasanya melakukan pekerjaan sehari-hari, seperti mencuci, memasak, berkebun, mencari air, mengasuh anak majikan, dan merawat orang tua. Tidak jarang anak-anak ini dipaksa masuk ke dalam dunia prostitusi. Sedangkan untuk Indonesia di tahun 2013, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan ada 4,7 juta jiwa pekerja anak. Dilihat dari lokasi kerja, dari total jumlah itu, kisaran 1,1 juta anak bekerja di kawasan perkotaan dan lainnya 2,3 juta pekerja anak di pedesaan. Ya, ini tiga-tiganya sesuatu banget ya di Life Trend ini ya. Dan kita pilih tentang pekerja di bawah umur. Kenapa? Karena memang kita tidak dipungkiri. Semua orang ingin lepas dari kemiskinan. Betul. Dan akhirnya malah yang terjadi, anak-anak di bawah umur dipekerjakan sebagai salah satu jalan keluar ya. Harapannya supaya keluarga itu keluar dari kemiskinan. Dan semua itu demi sesuap nasi ya. Bahkan data dari Migrant Care membuktikan bahwa 2 juta TKI asal Indonesia adalah ternyata pekerja di bawah umur ini. Wow, ini masalah yang sangat serius ya Andi ya, karena jumlahnya tentunya tidak sedikit. Nah bagaimana selengkapnya kita saksikan dalam live investigasi berikut ini. Pikiranku saya habis pulang sekolah langsung ngamen. Buat jajan sekolah lupa membayar motor. Saya biasanya dapat duit kadang gocokan 30 kasih orang tua. Saya kalau nggak dapat uang, saya tarik gebukin sama orang tua saya. Kalau dapat duit nggak diomelin, sayangin.
Nama saya Fajar Pratama, usia saya waktu saat menjadi pekerja anak saat usia 17 tahun. Ketika saya menjadi pekerja anak, saya tetap bersekolah dan bermain. Saya memutuskan berjualan karena orang tua saya kurang mampu. Saya membantu dengan berjualan keripik. Setiap hari saya membawa 20 bungkus dan penghasilan setiap hari 20.000. Dan karena dukungan dari teman-teman saya di Forum Anak Cincing, saya juga memutuskan tetap bersekolah walaupun saya setiap hari juga bekerja. Daerah tempat saya tinggal itu sangat rawan untuk pekerja anak. Dimulai dari pekerja pengupas kerang, menjemur ikan, sampai pengemis dan anak jalanan. Inilah sebuah realita potret kehidupan pekerja di bawah umur yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Anak yang seharusnya sekolah dan bermain, namun kenyataannya mereka harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka ada di sekitar kita, menjadi pengamen jalanan, penjual makanan, pembantu rumah tangga, buruh pabrik, buruh bangunan, penjual ikan, hingga menjalani pekerjaan yang buruk. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menargetkan Indonesia bebas dari pekerja anak pada tahun 2020 mendatang. Namun, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait pesimis dengan program yang dilakukan oleh pemerintah ini. Di Indonesia itu ditemukan jutaan anak berada dalam situasi pekerjaan terburuk. Ada 4,7 juta anak yang terpaksa bekerja, lebih besar itu di daerah pedesaan dan selebihnya di perkotaan. Tetapi yang mengejutkan bagi kita data itu ada 1,7 juta anak berada dalam situasi apa yang disebut namanya dalam isu internasional itu the worst form of child labor. Anak yang berada dalam situasi pekerjaan terburuk itu ditemukan 1,7 juta di Indonesia. Sementara program-program pemerintah itu dalam 1 tahun itu hanya bisa membiayai pengentasan mereka, mengangkat mereka dari situasi buruk menjadi keadaan yang tidak buruk itu hanya 11.000 per tahun. Kalau saya menyebutnya mimpi buruk sebenarnya bagi anak Indonesia, kalau program itu hanya diatasi dengan angka 11.000 per tahun. 1,7 juta itu untuk berapa lama? Itulah situasi real dari anak-anak yang terpaksa bekerja itu. Apa itu situasi buruk itu? Anak yang terpaksa bekerja dalam situasi di wilayah prostitusi, itu masih banyak. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita menutup mata. Mulai dari Cikarang sampai ke kantor Komnas Perlindungan itu, kalau itu kita lihat, kita telusuri, banyak anak-anak terpaksa harus bekerja di dalam situasi yang buruk tadi. Ada yang terpaksa bekerja dalam arti tersembunyi, pembantu rumah tangga yang tidak mendapatkan perlindungan. Anak terpaksa bekerja di jalanan, itu bagian dari situasi buruk. Siapa bilang itu menurun? Siapa bilang bahwa cita-cita pemerintah kita untuk melakukan zero anak jalanan? Gagal. Pemerintah DKI sendiri gagal. Yang mengatakan 2014. Ini sudah 2014 pun. Apakah akan ada tanda-tanda zero anak jalanan? Karena anak yang terpaksa di jalan itu adalah dalam kategori situasi buruk juga. Bukan hanya Jakarta, dan semua tersebar di beberapa tempat, lapangan pekerjaan terbatas. Apakah tidak lapangan pekerjaan yang di jalan itu menjadi sasaran utama, yang justru akan menjadi praktek eksploitasi terhadap anak-anak? Ini loh yang harus menjadi prioritas. Gagal semua kalau itu tidak diprioritaskan. Program pemerintah, coba, apa yang bisa ditawarkan? Apa yang bisa saya lihat bahwa itu adalah bagian dari komitmen negara? Semua itu adalah lip service. Kenapa saya harus mengatakan secara ekstrim itu lip service? Karena memang fakta tidak akan pernah berkurang. Kalau lihat angkanya tadi, kalau hanya programnya hanya 11.000 mengentaskan ke anak dalam situasi buruk menjadi katakan kembali ke sekolah berdasarkan kebutuhan dari anak itu. Sampai berapa tahun, Bung? Itu namanya main-main dan bahasa Medan tipu-tipu itu. Di Indonesia juga sudah mempunyai undang-undang khusus untuk melindungi hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja di bawah umur. Namun, pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan. Nah, hukum jelas sudah memberikan perlindungan terhadap itu. Kalau bicara tentang hukum,
Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2013 itu juga sudah memberikan jaminan bahwa setiap anak tidak diperkenankan bekerja dalam situasi buruk. Undang-Undang Perlindungan Anak demikian juga, ya. Undang-undang lain dan seterusnya itu sudah memberikan jaminan. Bahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 99 bahwa kalau ada praktek-praktek eksploitasi yang mempekerjakan anak dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang di Indonesia itu cukup baik, tapi penegakan hukum itu menjadi lemah. Mungkin tidak ada maksud untuk tipu-tipu juga kali ya. Ada beberapa program pemerintah yang mungkin juga sudah berjalan. Namun pada kenyataan memang belum ada kesinambungan secara nyata antara perundang-undangan dan kenyataan yang ada. Sehingga apapun terjadi tetap situasi buruk itu masih terlihat ya di anak-anak kita ya. Iya, karena menyedihkannya anak-anak ini adalah nanti akan menjadi tombak untuk generasi berikutnya. Betul. Menjadi kehidupan yang lebih baik. Harusnya mereka sekolah tapi malah bekerja. Jadi kalau tombak itu tidak diasah, tumpul, bagaimana mereka bisa tajam di kemudian hari? Itu dia. Berarti apa benar. harus kita lakukan ya sini? Nah itu dia, memang Lifers apa yang harus kita lakukan? Dan siapa pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah pertumbuhan pekerja anak di bawah umur? Apa solusi untuk masalah ini? Untuk itu kita saksikan dalam solusi pakar berikut ini. Definisi anak itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dalam konteks anak bisa bekerja dan tidak bekerja, misalnya ada undang-undang yang mengatur yang lain. Misalnya apa? Undang-undang Ketenagakerjaan. Undang-undang Ketenagakerjaan itu melarang anak bekerja dalam situasi buruk. Yang dibenarkan adalah anak yang bekerja dalam situasi ringan, yang tidak meninggalkan bangku sekolah dengan persyaratan tidak boleh lebih dari 3 jam. Tidak boleh bekerja pada malam hari, termasuk anak-anak yang mengembangkan bakat minatnya. Itu tidak boleh lebih dari 3 jam. Karena kalau lebih dari 3 jam itu namanya pekerja. Itu adalah eksploitasi. Itu aturannya sudah ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi sudah jelas. Jadi kalau ada orang dengan alasan yang tertentu misalnya, oh itu tidak eksploitasi, kan uangnya tidak saya manfaatkan, tapi saya tabungkan kepada nanti masa depan. Bukan soal uang, tetapi praktek eksploitasi itu terjadi atau tidak. Unsurnya terpenuhi tidak. Kalau itu terjadi, maka itu adalah pidana. Contohnya misalnya, seseorang anak mengembangkan bakat minat, itu hak asasi. Tetapi dia mengembangkan bakat minat itu ada unsur eksploitasinya atau tidak, kita harus ukur di situ. Bagaimana cara mengukurnya? Bekerja lebih dari 3 jam. Mengembangkan bakat minat di arena syuting lebih dari 3 jam. Lalu kemudian dia meninggalkan bangku sekolah. Lalu kemudian dia bekerja pada malam hari. Lalu kemudian dia bekerja dengan orang dewasa. Interaksinya tidak ada dengan anak-anak. Itu adalah memenuhi unsur eksploitasi. Pidana. Karena dunia anak bukan dunia bekerja. Itu titik. Secara universal dimanapun, anak tidak boleh bekerja. Alasan apapun itu, kemiskinan apapun. Kalau masih ada, negara gagal. Harus mau mengatakan gagal. Jadi kalau misalnya tidak ada anak jalanan lagi, tidak ada anak yang terpaksa bekerja, tidak ada lagi anak yang terpaksa bekerja dalam situasi buruk, baik itu di prostitusi, di perkebunan, di nelayan, di jalan dan sebagainya, itulah Indonesia hebat. Tapi kalau tidak, Indonesia gagal. Salah satu kan, karena problem anak kan bukan hanya anak jalanan saja, ya, bukan anak terpaksa bekerja saja. Tapi paling tidak cita-cita itu dimasukkan bahwa pembangunan berbasis anak itu kemudian terjadi penurunan jumlah anak yang terpaksa bekerja karena kemiskinan, negara hebat. Tapi kalau itu tidak teratasi dan jumlah tenaga kerja atau pekerja-pekerja anak terpaksa bekerja dalam situasi buruk terus meningkat, negara gagal. Pemerintah harus menyiapkan sesuai dengan kebutuhan anak yang akan kita entaskan ini. 1,7 juta anak itu memerlukan pertolongan untuk dipindahkan dalam situasi buruk, ya, dipindahkan dalam pekerjaan yang begitu buruk menjadi pekerjaan yang tidak buruk. Yang tadi itu ya 3 jam, tidak bekerja pada malam hari. Tapi itu berdasarkan kebutuhan dari anak itu. Kalau anak itu membutuhkan dia melanjutkan sekolah, maka Kementerian Pendidikan harus menyiapkan itu.
Kalau ada anak-anak yang membutuhkan keterampilan supaya dia bisa mengembangkan bakat minatnya, itu menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial misalnya. Bagi anak-anak yang terpaksa ya bekerja lalu kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan misalnya, maka itu harus menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Jadi yang mau saya katakan, mengentaskan anak yang terpaksa bekerja dalam situasi buruk itu harus dilakukan pertama penegakan hukum, lalu kerjasama lintas kementerian maupun lintas kelembagaan yang melibatkan peran serta masyarakat. Sebuah negara yang peduli dengan rakyat, penegakan hukum harus dilakukan. Undang-undang ketenagakerjaan yang memberikan batasan-batasan berdasarkan hukum, berdasarkan hak asasi manusia harus dijalankan oleh negara. Oleh karena itu negara tidak boleh tidak menjalankan itu. Jalankanlah undang-undang ketenagakerjaan, jalankan undang-undang hak asasi manusia yang sudah mengatur koridor itu. Dunia anak itu bermain dan sekolah. Negara harus menjamin tidak ada pekerjaan, bukan kepada orang tua. Kepada orang tua gagal, Bung, sampai kapanpun kalau kita mau mengatakan jangan pekerjakan anakmu sementara dia tidak makan. Negara harus menjamin anak-anak itu tidak bekerja. Bagaimana caranya? Pemerintah harus hadir di tengah-tengah kemiskinan. Negara harus berada dalam situasi anak membutuhkan pertolongan. Kami harus naik mobil kecil, bak terbuka. Di situ hati saya menangis. Tuhan, beginilah perjuangan ibu saya. Menghidupi saya dan keluarga saya ini. Itu membuat saya berpikir, tolong saya gitu. Lucifer, kamu sudah berdosa terhadap Tuhan. Kenapa dia melakukan itu? Dia pikir dia bisa sama seperti Allah. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa tak? Daniel melakukan apa yang dia yakini benar, Chris. Dia tidak peduli apa akibatnya. Lepaskan umatku. Bagaimana bisa kita menuju gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Aku Daud. Aku bermain untuk Tuhan. Keren dan seru banget film itu. Ya, kalau pemirsa di rumah penasaran atau ingin nonton kelanjutan filmnya, bisa mendapatkan DVD dengan cara menjadi mitra CBN. Dengan mengirimkan donasi minimal Rp150.000 per bulan, Anda sudah bergabung menjadi mitra CBN. Dan paket DVD Superbook ini akan segera kami kirimkan setelah kami terima donasi Anda. Jadi, tunggu apa lagi, Livers? Sekarang juga SMS kami tunggu. Livers, kita beralih ke segmen berikutnya. Kemiskinan yang mengharuskan sang pengacara kondang ini berkeliling kota Jakarta setiap hari, menjajakan koran demi membiayai hidup keluarganya saat ia masih kecil. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita saksikan yang berikut ini. Namanya sudah dikenal sebagai seorang pengacara yang handal di negeri ini. Berbagai jenis kasus hukum sudah dikerjakannya. Namun siapa yang mengira bahwa apa yang diraihnya memerlukan perjuangan yang panjang. Kalau saya lihat kehidupan saya sekarang, kalau saya melihatnya dan merenungkannya sekarang ini, saya bahkan tidak pernah menginginkannya, tidak pernah memimpikannya. Orang tua saya itu pedagang kecil, mereka tuh pedagang hasil bumi, kecil-kecilan gitu, cabai, bawang, tomat gitu. Saya menghabiskan masa kecil, masa remaja saya dengan mereka itu. Ibu saya tuh bersama-sama dengan saya pergi ke pasar induk Ramak Jati sekarang ini. Ngambil hasil bumi yang akan dia dagangkan, cabai, bawang, tomat begitu. Kami harus naik mobil kecil, bak terbuka. Disitulah kami sewa, di situ barang dagangan itu. Saya dan ibu saya duduk di situ jam 4 pagi. Dari pasar induk Ramat Jati ke tempat kami jualan itu. Di situ hati saya menangis. Tuhan, beginilah perjuangan ibu saya. Menghidupi saya dan keluarga saya ini. Itu membuat saya berpikir, tolong saya gitu. Apa yang harus saya kerjakan gitu kan ya. Nah itu membuat saya harus lakukan sesuatu. Saya ingin berubah. Saya nggak mau seperti orang tua saya gitu. Setelah lulus SD, saya nggak sekolah 2 tahun. Dan yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya mulai menjadi makhluk ekonomi. Dengan anak sekecil itu, saya jualan koran, jualan es,
jualan permen, memecah-mecah batu, yang hasilnya nanti setelah numpuk saya mulai jual kepada orang lain dan sebagainya. Peranan orang tua saya ya, saya kira seperti pada umumnya orang-orang Batak yang lain, saya harus katakan begitu. Dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, mereka selalu menanamkan bahwa sekolah itu sangat penting. Dengan cucuran keringat, doa, dan air mata, dia akan lakukan apa saja untuk sekolahkan anak-anaknya. Tommy Sihotang akhirnya menjalani masa-masa sekolah hingga bisa mengecap bangku kuliah. Tahun kedua, saya kuliah di sana, seorang sahabat saya ngajak saya. Dia bilang, Tom, kamu mau kerja nggak? Kerja apa, Bang? Dia bilang kerja di kantor pengacara. Saya nggak tahu tuh apa tuh pengacara. Yang penting dalam otak saya nih, yang penting kerja dapat gaji kan gitu. Saya tuh judulnya saja asisten pengacara, sebetulnya office boy juga sih. Bayar tagihan telepon, tagihan listrik, itu yang saya bayar gitu ya. Atau kalau ada tamu datang, saya bikinin minum, teh manis, kopi, dan sebagainya. Beliin koran. Saya sering kali disuruh, kamu kopiin ini. Itulah kerjaan saya, sampai jam 5 sore. Jam 5 itu nggak bisa lagi karena saya harus ke kampus. Ya saya tempa dengan hebat, betul-betul hebat. Karena saya bilang, kalau andai kata genteng bocor, saya suruh naik. Itu, Tommy itu begitu. Dan dia lakukan, itu hebatnya lagi. Nggak randa macam-macam. Keran bocor, saya bilang, kenapa bocor, Tom? Coba lihat dulu, lihat. Mengerjakan hal-hal yang kecil dan terasa sepele tidak membuat dirinya putus asa atau berhenti belajar. Saya udah habis kerja gitu, masih jam kantor, saya mulai lihat-lihat berkas, baca-baca buku, baca-baca undang-undang dan sebagainya. Bertahun-tahun saya lakukan itu, nggak sadar. Ternyata pendidikan hukum yang sebenarnya sedang saya alami, yaitu teori dan praktek hukum. Dan itu tertanam di kepala saya sampai sekarang. Nah itu yang saya lakukan. Nah sampai kemudian mulai saya melihat ada kerjaan-kerjaan di atas meja bos saya itu, tapi bukan kerjaan hukum, kerjaan-kerjaan yang sangat sepele. Misalnya ada surat tawaran, ada surat kerjasama. Saya mulai balas surat itu. Tapi saya tidak kirim, saya tunjukkan ke bos saya. Pak ini saya balas seperti ini boleh nggak? Oh boleh nih, kamu ketik yang bagus, ditanda tangan sama dia. Benar-benar saya lihat tekunnya itu. Tekun bersekolah, tekun dia belajar di pekerjaannya. Jadi dua-duanya dia bisa gapai. Hebat, hebat sekali. Jadi kemajuan yang paling saya rasakan tentang dia itu adalah PD-nya. Awalnya, aduh kasihan. Kasihan betul saya lihat dia itu. Saat ini, siapa yang tidak mengenal namanya? Sosok Tommy Sihotang masih diperhitungkan di jajaran pengacara papan atas di negeri ini. Saya percaya menjadi miskin itu suatu pilihan. Menjadi kaya pun suatu pilihan. Harus ada suatu tindakan terobosan. Breakthrough namanya, untuk menerobos kemiskinan itu. Nah, apa terobosan itu? Saya harus katakan sekarang. Kita harus terobos lingkaran setan kemiskinan itu. Dan dengan cepat, dengan gampang saya sebut saja. Hanya Tuhan Yesus yang memampukan kita menerobos kemiskinan itu. Dia itu Tuhan yang sangat baik, yang tahu kita pribadi lepas pribadi. Ingat selalu, lihat dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Lihat dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Siapa orang yang percaya? Mereka yang dengan mulut dan imannya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kita. Namun kalau kita berpangku tangan, kita pasti juga mencatat bahwa duduk sebentar lagi, tidur sebentar lagi, kemudian kemiskinan datang secara tiba-tiba merenggut hidupnya. Tidak ada kata keberhasilan dalam kehidupan seorang yang tidak bekerja. Namun saya bekerja, tapi tanpa doa tidak akan mungkin. Sebab apa yang kita miliki adalah karunia dan anugerah daripada Tuhan sendiri. Andakah orang percaya itu? Saya mau mengajak Anda untuk bisa merasakan seperti yang Pak Tommy alami. Bahwa menerobos kemiskinan hanya perlu satu sumber kekuatan, yaitu bersama Tuhan Yesus. Karena dialah yang sudah memberikan hidupnya agar kita yang percaya tidak mati namun beroleh hidup. Dia rela miskin agar kita yang percaya
menjadi kaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan minta agar kita sebagai orang percaya dapat memenuhi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Taruh tangan kanan Anda di dada. Kau boleh angkat tangan, katakan bersama dengan saya. Yesus, dengan mulutku dan imanku mengatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat dan aku percaya. Engkau mati agar aku beroleh hidup, Engkau miskin agar aku beroleh kaya. Ampuni aku jika aku selama ini malas. Aku kurang giat bekerja. Aku minta roh-Mu ya Tuhan agar aku bangkit dan aku memiliki ketekunan dan juga ketaatan dan kedisiplinan dan manajemen yang baik. Ampuni aku jika aku sudah mempekerjakan anak-anakku, mempekerjakan usia di bawah umur. Aku mau menata ulang kembali bersama dengan Engkau. Aku percaya di dalam Engkau aku bisa terobos garis kemiskinan dan ada suatu perubahan yang nyata. Aku percaya bersama Yesus tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin, Livers. Katakan amin. Pasti terjadi, Livers. Dan jikalau Anda mengalami sesuatu yang memang ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan, Anda pernah memperkerjakan usia di bawah umur, Anda butuh breakthrough dalam pekerjaan, hubungi sahabat-sahabat baru Anda di Counseling Center CBN. Kami siap membantu Anda. Ya, karena Counseling Center CBN kami terbuka 24 jam bagi Livers yang ingin menceritakan apa saja yang menjadi pergumulan Anda. Mungkin Anda pengen curhat tapi tidak tahu harus curhat ke siapa. Kami menawarkan pada Anda Counseling Center CBN yang siap mendoakan Anda dan percayalah mukjizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup Anda. Lucifer, kamu sudah berdosa terhadap Tuhan. Kenapa dia melakukan itu? Dia pikir dia bisa sama seperti Allah. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa tak? Daniel melakukan apa yang dia yakini benar, Chris. Dia tidak peduli apa akibatnya. Lepaskan umatku. Bagaimana bisa kita menuju gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Aku Daud. Aku bermain untuk Tuhan. Livers, jangan lupa untuk bergabung menjadi mitra CBN ya. Paket DVD Superbook ini khusus kami berikan kepada Anda yang bergabung menjadi mitra CBN hari ini. Ambil HP Anda, SMS kami sekarang, dan langsung menjadi mitra CBN. Ya, Livers, kisah-kisah nyata yang belum pernah Anda saksikan di Solusi Live, ada kabar baik untuk Anda. Anda bisa saksikan melalui JC Channel di www.youtube.com/user/CBN Indonesia. Dan jika Anda ingin membutuhkan jawaban untuk masalah Anda, Livers, jangan ragu, sekali lagi saya ingatkan untuk menelepon kami, SMS, dan email kami, curhat melalui Facebook atau Twitter kami di @solusitv, kami tunggu. Ya, Livers, thank you for watching. See you on the next episode bersama saya Sydney Dan saya Andi Otniel. God bless you. God bless. Bye. Bye. Jadi siapa perempuan itu, Mas? Perempuan
Selamat datang di Counseling Center CBN. Ada yang dapat kami bantu?